Baik, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas untuk chapter 41. Ini ya, 41 tentang pengenalan area luas. Nah, di chapter 41 ini keliru ya, 41. Kita akan belajar kita akan membahas nomor 2, 11, 15, dan 14. Pertama nomor 2. Di sini nomor 2, Anda diminta untuk menyelesaikan sigma. Ya, jadi di bagian awal chapter 41 itu ada sigma. Di sini persoalnya adalah nomor 2. Nomor 2 sigma dari I sama dengan 1 pangkat 6 I kuadrat. Nah, sebenarnya ini adalah seperti ini. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah sampai 6 kuadrat. Nah, Anda kan tentunya tidak ingin ya menghitung satu persatu. Nah, di sini di teoremanya sudah disediakan rumusnya ini ya. Kalau kuadrat Anda bisa menggunakan rumus ini. Jadi, kalau delta I sama dengan 1 sampai N, ya Anda bisa tuliskan kembali N dikalikan N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Dicek lagi N plus 1, 2N plus 1 dibagi 6. N-nya berapa? N-nya adalah 6. Berarti Anda masukkan 6 dikalikan 6 plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6. Ya, kebetulan kok bisa dicoret gitu ya antara 6 dan 6. Berarti ini tinggal, oh maaf ini 6 ya. Berarti 61 itu 7 dikalikan 2 dikalikan 6 plus 1, 13. Jadi 7 dikalikan 13. Berapakah itu? 91. Jadi jawaban nomor 2 adalah 91. Ini ya, semoga Anda bisa mengerjakan soal serupa. Sekarang soal selanjutnya adalah nomor 11. Nah, ini gampang ya, teman-teman. Anda disuruh menuliskan bagaimana notasi sigmanya gitu ya, dari 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 sampai titik-titik-titik sampai 1 per 100. Anda tahu sigma ya, di sini dari 1 sampai N. Artinya di sini akan bertambah terus gitu ya. Kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, berarti ya ini cukup diganti dengan I gitu ya. Nah, kita lihat ini. Yang bertambah yang mana? Ini kan 1 bisa saya rubah jadi 1 ya. 1, 2, 3, 4 sampai yang bawah. Oh, berarti yang di bawah bertambah adalah penyebutnya. Berarti Anda bisa tuliskan sigma I sama dengan 1 sampai ini kan sampai 100. Berarti batas akhirnya adalah 100. 1 per I, sehingga yang bergeser bertambah adalah ini 1, 2, 3 sampai 100. Ini ya, ini nomor 11. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15 di sini Anda diminta untuk I sama dengan 1 sampai 10 AI ditambah BI. Nah, di sini di teorema A ya Anda mengetahui ada rumus linearitas dari sigma. Jadi kalau plus ini Anda bisa pisahkan, Anda bisa sigma sendiri. Oke, kita I sama dengan 1 sampai 10, berarti kita bisa tuliskan jadi begini. I sama dengan 1 sampai 10 BI. Nah, berapa AI dan BI gitu ya. Di sini Anda harus ini ya teliti dengan soalnya di sini. Kita lihat AI adalah 40, BI adalah 50. Berarti ya sudah ditentukan, tinggal ditambahkan aja. Hasilnya adalah 90. Ini adalah jawaban nomor 15 ya. Oke, sekarang nomor 43. Nah, teman-teman, nomor 43 ini Anda diminta untuk menyelesaikan luas area gitu ya. Luas area dari lingkaran dari kurva dalam ya, kurva bukan kurva dalam ya, kurva dalam artinya ini nanti berada di dalam, jadi nggak ada yang di luar kurva. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kalau kita melihat soal ini, maka soal ini bisa diartikan dengan dua pengertian. Pengertian pertama, Anda hanya menyelesaikan luas yang ini. Jadi ini kan luas di bawah kurva ini kan sudah dibagi ya menjadi 4. Jadi Anda tinggal mencari luasnya yang di bawah 4 ini. Atau pengertian saya tulis ya, pengertian pertama, jadi mencari luas dari segi 4 dalam kurva gitu ya. Di mana berarti hanya 4 yang Anda selesaikan. Cara penyelesaian yang kedua, Anda dicari luas yang paling maksimum, artinya gitu ya, artinya bukan hanya segi 4-nya ini saja, tetapi semuanya termasuk yang ini. Jadi semua luas di bawah kurva ini. Berarti di sini nanti Anda akan menggunakan sigma, Anda akan menggunakan limit. Ini ya, kita akan menyelesaikan dengan dua cara ini. Baik, dengan cara yang pertama, gitu ya, cara pertama. Nomor 43 aja ya, 44 kita tidak bahas. Di sini
di sini terbagi menjadi berapa segi empat? Ada 4 segi empat ya, luas pertama, luas kedua, luas ketiga, luas keempat. Nah, luas segi empatnya itu gimana caranya? Luas alas kali tinggi, gitu ya, luas alas kali tinggi. Kita lihat ya, luas alasnya ini berapa? Kita lihat di sini, ini kan 2 dibagi 4 ya, berarti masing-masing ini 0,5. Gitu ya, luas alasnya adalah 0,5. Tingginya berapa? Ya, tingginya kita bisa lihat dari sini. Kita kan enggak, ini 1 bisa terlihat. Yang kedua, yang ketiga bagaimana? Nah, kita kan ini ada kurva ini ya. Nah, artinya tingginya Anda bisa menghitung fx gitu ya. Tingginya adalah fx ya. Mulai dari x0 sampai x1, x2, x3. Itu tingginya gitu ya. Jadi ini mulai dari f0 ya. fx0, maaf, fx0, fx1, fx2, fx3. Oke, kita lihat di sini gitu ya. Untuk x0-nya, x0-nya berapa di sini? X0-nya kan adalah 0 gitu ya. Berarti fx0 gitu ya, tinggi yang pertama adalah berapa ini? Masukkan aja. Y sama dengan 0 plus 1. Berarti tingginya adalah 1. Untuk X sama dengan X1, X1-nya berapa? Lihat di sini ya, X1-nya adalah 0,5 atau 1/2. Maka fxi, F1 gitu ya, yaitu adalah Y sama dengan 1/2 ditambah 1. Sama dengan 3/2. Ini ya. X2. X2-nya berapa? Ini ada X0, X1, X2. X2-nya adalah 1. Berarti Fx2-nya adalah Y sama dengan berapa? Masukkan ke sini gitu ya. X-nya adalah 1, berarti tinggal 1 tambah 1. Berarti sama dengan 2. Yang X3-nya berapa? Ya, X3-/nya kita lihat di sini. 0, 1, 2, 3. X3-nya adalah di sini berarti 1,5 gitu ya, atau 3/2. Ini ya, berarti Fx3-nya adalah kita Y sama dengan 3/2 ditambah 1, berarti 5/2. Nah, kita bisa hitung di sini. Berarti luasnya gitu ya, di sini ya, ARN atau luasnya adalah Fx0 ya, tingginya dikalikan delta X. Delta X-nya berapa ini? Nah, delta X-nya, luas alasnya ya, kita lihat di sini 2 dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti delta X-nya kita ketahui ya, alasnya adalah 2 dibagi N, atau 2 dibagi N-nya adalah 4. N itu adalah jumlah segi 4. Berarti berapa itu? 1/2. Nah, berarti kita bisa 1/2 dikalikan ya, 1 ditambah 1/2 ya. Alas dikalikan Fx1-nya adalah 3/2, ditambah 1/2 dikalikan 2, ditambah 1/2 dikalikan 5/2. Ini ya, nomor 43. Nah, setengahnya kan bisa dikeluarin nih. Ya, tinggal setengah dikalikan 1 ditambah 3/2 ditambah 2 ditambah 5/2. Ini ya, sama dengan 1/2. Ini kita bisa samakan penyebutnya, berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Berarti berapa ini? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14/2. Berarti 1/2 dikalikan 14/2. Berarti sama dengan ini 7. Berarti 7/2. Jadi kalau Anda menghitung luas dari 4 segi 4 ini, hasilnya adalah 7/2. Ini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung, teman-teman, luas maksimumnya. Ya, yang kedua. Jadi berapa? Kita catat dulu ya, 7/2 gitu ya, 7/2. Saya akan menghapus semua dulu. Kalau Anda nanti bisa men-screenshot ya. Jadi luas pertama tadi berapa? Kalau menghitung 4 segi 4 adalah 7/2. Nah, sekarang kita hitung luas maksimumnya gitu ya. Apa artinya luas maksimum? Berarti bukan cuma luas segi 4-nya ini. Tadi kan kita menghitung luas segi 4-nya ini. Tetapi yang ini itu tidak ikut terhitung gitu ya. Bentar. Yang atas ini nggak ikut kehitung. Nah, padahal kita maunya itu menghitung luas dalam kurva yang dibatasi oleh 0 dan 2 dan juga sumbu Y. Nah, berarti gimana caranya supaya bisa terhitung? Mari kita hitung.
gitu ya. Cara pertama, Anda akan tentukan dulu gitu ya, bahwa dia delta X. Delta X-nya berapa? Kita lihat ini dari 0 ke 2. Ya, dibagi berapa? Bukan dibagi 4, tetapi dibagi N. Jadi ini dibagi N. N adalah jumlah segi 4. Ya, nanti kita akan mencari N di limit N tak terhingga. Karena kalau N semakin tak terhingga, itu nanti akan semakin terhitung. Ini ya. Jadi delta X adalah 2 dibagi N. Ini ya. Nah, kalau kita sudah ketemu delta X, ini kan kita bisa ini ya. Di sini dari 0 sampai 2. Nah, di sini kan dibagi. Gitu ya, teman-teman. Dari X0, kemudian X1, X2, gitu ya. X3, sampai terakhir di sini adalah Xn. Nah, kita lihat, kalau X1 itu adalah 1 dikalikan 2 per N, atau 1 dikalikan delta X. Kalau X2, 2 dikalikan delta X. Berarti XI-nya berapa? Kita mau ambil XI supaya bisa ketemu rumusnya. XI adalah I dikalikan delta X. Berapa itu? Berarti ya 2I dibagi N. Ketemu ya XI-nya. Oke, kalau sudah ketemu XI-nya, sekarang kita pakai rumus ini. Kita ambil salah satu. Jadi, luas segi 4, salah satu segi 4 adalah luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alas, bukan luas alas, maksudnya alas kali panjang alas kali tinggi, atau panjang kali tinggi, maaf, panjang kali tinggi, gitu ya, panjang kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya adalah delta X. Tingginya berapa ini? Tingginya Fx, ya. Tapi supaya bisa ketemu rumusnya kita pakai Fxi. Delta X-nya berapa? Delta X adalah 2 ini ya, delta X adalah 2 per N. Di sini 2 per N. Tingginya berapa? Fxi. Fxi ini ya, kita dapat rumusnya ini. Fxi adalah Xi-nya adalah 2I per N gitu ya. Fx-nya adalah berapa? Y sama dengan X plus 1. Berarti kalau Fxi adalah Xi ditambah 1. Xi-nya berapa? 2I per N. Berarti Fxi-nya adalah 2I per N ditambah 1. Kita masukkan di sini. Berarti di sini adalah 2I per N ditambah 1. Oke, kita hitung. Berapakah ini? Berarti adalah 4I dibagi N kuadrat ditambah 2 per N. Nah, ini baru satu luas segi 4. Gitu ya. Satu rumus satu luas segi 4. Kalau kita mau menghitung semuanya, berarti kita harus sigma. Gitu ya. Saya teruskan di sini ya. Berarti kita harus sigmakan. Ini saya hapus dulu aja. Kita harus sigma gitu ya. Nah, disinilah sigma itu digunakan ya. Nah, berarti kita sigma. Sigma berapa kan ini Fx0 ditambah delta ini ya. Nah, ini bisa diganti dengan sigma. Sigmanya sebenarnya adalah rumusnya adalah I1 sampai N gitu ya. Fxi dikalikan delta X gitu ya. Tetapi kita sudah hitung nih delta X dikalikan Fxi. Berarti ya tinggal diganti. Berarti adalah sigma I sama dengan 1 sampai N. Ganti dengan ini ya. 4I per N kuadrat ditambah 2N per N. Ingat linearitas sigma. Berarti Anda bisa delta I sama dengan 1 dikalikan N. Ini sekalian saya pisah ya. 4 per N kuadrat dikalikan I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dikali 2 per N. Ya. Ini bisa dihitung sendiri. Ini dihitung. Ini jadi kita ke sini dulu ya. Ini bagaimana? 4 per N kuadratnya kan bisa dikeluarkan. 4 per N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan I ditambah. Nah, ini bagaimana? Kan bisa 2 per N dikalikan N. Ya, dicoret-coret tinggal 2. Ingat ini ya, kita punya rumus. Saya ingin kembali ke slide sebelumnya. Rumus formula khusus ini. I, ini ya, tadi saya lupa mengkopikan rumusnya ya. Artinya, kalau ada sigma I ini, maka Anda bisa ganti jadi N dikalikan N plus 1 per 2. Oke, yuk kita ganti. Ini, saya lanjutkan ke sini ya. Berarti, saya mau ganti warna. Supaya ini diganti gitu ya, teman-teman. Diganti apa tadi? Kita tuliskan lagi. 4 per N kuadrat, ya, dikalikan, apa tadi rumusnya? Saya kok lupa. N dikalikan N plus 1 dibagi 2 gitu ya. N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Jangan lupa ini hasilnya adalah ditambah 2. Oke. Silakan diproses 4 per N kuadrat. Ini berarti
dikalikan, langsung digabung ya, n kuadrat plus n dibagi 2, ditambah 2. Oke, langsung ya. Berarti di sini 4n kuadrat ditambah 4n dibagi 2n kuadrat ditambah 2. Langsung dibagi. 4n kuadrat dibagi 2n tinggal 2 ditambah 4n dibagi 2n kuadrat berapa? 2 per n ditambah 2. Nah, kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ingat teman-teman, di limit ya, di limit. Saya akan ke sini ya. Maaf ini papannya kekecilan. Berarti tinggal di limit, teman-teman. Kenapa kok di limit? Karena ini adalah rumus apa? Ini n gitu ya. Rumus segi 4 ya, segi 4 dengan sekian banyak n. Nah, kalau kita mau mencapai maksimum, n-nya harus di limit ke tak terhingga. Jadi, n itu mendekati tak terhingga. Kalau n mendekati tak terhingga, maka batas-batas ini itu menjadi semakin kecil. Jadi, Anda menghitung segi 4, tetapi karena n-nya semakin tak terhingga, itu jadi tampak seperti menghitung sebuah kurva gitu ya. Di kemarin sudah dijelaskan di materi. Berarti Anda tinggal limit n mendekati tak terhingga 2 ditambah 2 dibagi n ditambah 2. Ya, Anda tinggal limit di sini, tinggal dimasukkan aja. Nah, kalau 2 di limit berapa? Tetap 2. 2 dibagi n di limit n tak terhingga, 2 dibagi tak terhingga hasilnya adalah 0. Mendekati 0 ya sebenarnya. 2 ya tinggal 2. Berarti hasilnya adalah berapa? 4, teman-teman. Ya. Nah, kita lihat. Jadi yang pertama tadi ketika kita menghitung 4 segi 4, hasilnya adalah berapa? 7 per 2. Gitu ya. 7 per 2 itu berapa? Kira-kira 3,5. Sementara kalau kita menghitung dengan cara yang kedua, hasilnya lebih banyak 4. Berarti kira-kira 0,5-nya itu adalah jarak ini. Jarak ini ya. Jadi ini sisanya ini sisinya adalah 0,5. Jadi lebih presisi untuk Anda menggunakan yang kedua. Nah, nanti di soal di ujian mana yang Anda gunakan tergantung. Kalau misalnya ada perintah disuruh menghitung apa? Yang maksimal gitu ya dengan menggunakan pendekatan n mendekati tak terhingga, ya tentunya Anda menggunakan cara yang kedua. Tapi kalau tidak ada berarti Anda cukup menghitung segi 4. Tentunya tapi cara yang kedua akan lebih presisi karena dia tidak hanya menghitung segi 4 yang 4 biji ini aja. Ketika n mendekati tak terhingga maka semuanya yang ini ya saya arsir ini jadi ikut terhitung. Oke, ini adalah contoh soal untuk penjelasan nomor 43. Demikian untuk pembahasan 4_1. Ya, selamat belajar. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.